Karena si Kuma ini adalah ras Bakenir itu kan ras campuran antara manusia biasa dengan raksasa. Dimanfaatin sama pemerintah dunia. Ya udah gua Ymir itu ya, Ymir ya. Ymir. Oh, bukan itu Ymir ya. itu Itu mah AOT ya. Ymir. Iya, Ymir tuh, Itu Ymir. Ymir Itu sepatu. sikat gigi. Isekai itu bagaikan lu Bagaikan bisa langit. adik sore. Gak ikutan gak asik ya. Itu udah jadul gak Itu- sih? Sekarang tuh statue gitu. Kayaknya udah lewat. Terus. Ada mitosnya ini Dewa Matahari si ras Bakenir, ada mitosnya ini. Dan kan tuh banyak banget pulau ya. Itu kan bagus banget. Tapi minusnya satu kalau dari world building. Coba kebayang nggak sama lo? Masing-masing benua, masing-masing pulau dibikin bahasanya beda. Tapi Musuh enggak, gantian. tapi lu setuju enggak sih Luffy itu terlalu naif? Enggak sih. Gimana maksudnya? Lebih Terlalu naif. itu maksudnya gini, saking baiknya dia, sampai orang yang mau berbuat jahat aja tuh dia kayaknya, gue yakin tuh pengen berbuat baik kok gitu. Kenapa paling Iya, kenapa One Piece tuh top? selalu setiap minggunya tuh masuk ke IMDb ratingnya paling gede dibandingkan yang lain. Windbreaker aja kalah. Gue lupa urutan nomor 2-nya apa ya. Nanti gue kirim ke lo. Nih. Tuh ada. Oh, soal leveling. Enggak. Bukan Mas. Yang lagi tayang. Oh, lagi ongoing. Yang lagi tayang. Yang lagi tayang tuh bukan Lagi solo ongoing. leveling. Bahkan solo leveling aja kemarin, kenapa bisa peringkat 1? Karena One Piece nggak tayang, bro. Karena One Piece lagi Oh, yang lagi 4 libur bulan. itu. Hiatus. Libur 4 bulan. Gitu. Menurut gua kalau misalkan One Piece ada tetap Tapi gue kemarin lihat best animasi terbaik itu masih dinobatkan oleh Demon Slayer. animasi kan. Animasi terbaik, best animation Hmm. itu masih dipegang Demon Bukan Slayer. cerita tuh, Bukan animasi. 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 Soalnya kan yang banyak- pas dia jatuh Hmm. ke ini Infinity Castle. Oh, Ten 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 ten. Tapi One Piece itu kemarin sempat sedih karena Kuma ya. Iya. Flashbacknya Kuma. benar. Oh iya, si Kuma yang bapaknya ini bukan sih? Siapa yo? Si Kuma itu bapaknya Bapaknya si yang siapa yo? Ayo. Tapi ayo. yang emang Ayo, enggak. ayo. Emang itu beneran dia tuh jadi robot di situ. Jadi robot di Egghead. Duh, kalau gua ngomong nanti spoiler. Intinya gini, Emang? Kuma anaknya itu si Bonnie Sebenarnya udah meninggal. bukan anaknya. Jadi gini, Tahu nggak sih sebenarnya? Iya si Kuma yang jadi robot kan. Iya. Kuma itu punya temen namanya Jinny. Nah, Jinny itu udah saling mencintai sama Kuma nih. Tiba-tiba diculik sama pemerintah dunia. Siapanya yang Si diculik? Jinny-nya. Tiba-tiba Oh. Jinny-nya ini pulang-pulang bawa anak. Berarti Bonnie itu sebenarnya Bukan bukan anak hasil Kuma. biologisnya Bukan Kuma. anaknya Kuma. Karena Kuma kan pasti robot tuh. Iya. Nggak punya. Udah, Ih, dengerin dulu makanya. Kuma itu Belum bukan selesai. robot gak sih? Dengerin belum selesai. Kuma tuh manusia. Iya cloningan kan. Dia di Bukan. cloning banyak itu kan. Bukan, dengerin Oh, dulu bukan. makanya. Ya, dengerin oke dulu, ya please. terus terus. Kuma nih balik lagi, Jinny balik lagi ke, enggak, yang balik lagi itu cuman Bonnie, masih bayi. Mm-mm. Jinny-nya itu meninggal. Hmm. Dan Kumanya, si Bonnie ini balik lagi ke kampung halamannya. Ini muncul tiba-tiba anak nih kan. Anaknya siapa, kaget. Ternyata ini anaknya si Jinny. Sakit. Ada penyakit yang nggak bisa diobatin. Itu di episode sebelumnya. Maksudnya Nanti kayak nanti diceritain kok nih di flashback Kuma ini Oh. diceritain nih. Nah, dia tuh punya kayak panu gitu, cuman sisik. Apa ya nama penyakit yang kayak cacar. sekarang? Bukan sih. Lo tau bentol. kayak berengan cuman di muka. Oh herpes. Nah, kayak herpes, Oh, herpes herpes. gitu. Nah, kata dia tuh kata dokter yang di One Piece tuh nggak ada dokter dan obat yang bisa nyembuhin ini. Terus nanya ke Dragon kan, ada nggak dokter yang bisa nyembuhin penyakit ini? Coba ke dokter Vegapunk. Oh Dibawa- yang si itu yang Pala apel. sebenarnya ya pala apel. Dibawa ke dokter Vegapunk. Vegapunk ini kan kerja sama pemerintah dunia. Hmm. Karena si Kuma ini adalah ras Bakenir itu kan ras campuran antara manusia biasa dengan raksasa. Dimanfaatin sama pemerintah dunia. Ya udah gua Ymir itu ya, Ymir ya. Ymir. Oh, bukan Itu- Ymir ya. itu- Itu mah AOT ya. Ymir. Iya, itu. Ymir tuh, Itu Ymir. Ymir Itu sepatu. sikat gigi. Nah, si dokter Vegapunk akhirnya mau nyembuhin Bonnie asalkan sumur Kuma ini dijadiin Bahan percobaan. bukan bahan percobaan, dijadiin
cyborg, bukan robot. Oh, cyborg. Berarti setengah manusia setengah robot. Semua ingatannya dikeluarin dari kepalanya pakai kekuatan Kuma sendiri, dimasukin ke satu ruangan yang nanti bakal dipegang sama si Bonnie. Bonnie tahu ingatan sebenarnya Kuma seperti apa. Jadi udah jadi cyborg nih si Kumanya kan. Kok Baru tuh cloningannya banyak dikloningin. Kuma? Itu dikloning udah jadi lagi. cyborg, dikloningin tuh. Jadi Oh. Pasifista namanya. Iya. Gitu. Tapi yang asli sebenarnya berarti udah nggak ada ya? Masih ada itu. Bukan yang belum cyborgnya tuh nggak ada. Masih sebenarnya. ada. Yang masih manusia ada, masih ada. Masih ada. Oh. Masih ada. Di Nanti mana? bakal Di Egghead? di animenya nih lagi OTW ke Egghead. Nah, Abis berarti gambar yang hijau. dia ngasih Zoro kesakitan Luffy itu bukan yang asli. Itu dia. Itu asli. Itu yang asli. Itu Kuma yang asli. Bukan Itu yang cyborg, asli, bukan. Itu bukan cyborg. Oh, berarti itu masih manusia semua ya, belum ada robot sama Manusia. sekali ya. Yang sama yang nerbangin Iya. orang-orang itu tuh. Iya, berarti intinya itu badannya dia adalah masih ya orang semua gitu, bukan robot semua Eh, ya. itu Kuma. Ya, berarti Gini, gini. cyborg. Gini. Bukan cyborg, itu kan tetap Kuma. Nih, dengerin dulu makanya. Coba boleh dengerin dulu nggak, Mas? Tadi dulu, gua dulu Oke. nih. Coba debat. Si silakan. Kuma itu tadinya adalah manusia, Mm-mm. Betul. dijadikan sama Vegapunk cyborg dengan ingatannya diangkat. Mm-mm. Abis itu dikloning. Mm-mm. Nah, ada nih yang asli tapi udah berupa cyborg dong. Karena tadi Setengah- udah dijadiin cyborg dulu. Setengah manusia. Ya, setengah anggaplah cyborg itu definisi kita adalah manusia setengah robot, ya kan? Cyborg ya, manusia setengah robot, ya kan? Bukan robot full. Akhirnya dibuat cloningannya yang full robot. Iya. Ya, Betul. paham ya di sini Ya. ya, ada paham ya? Betul, paham. Berarti Kuma yang saat itu mentalin orang-orang itu posisi udah cyborg, bukan Iya, manusia. Setengah. setengah. Yes, Ya. cyborg itu setengah manusia, gue bilang tadi ya. Berarti intinya udah nggak ada yang pas versi Kuma manusia itu nggak ada ya, berarti intinya ya. Kalau yang waktu nyamperin Zoro sama yang mentalin semua kru topi drum itu, ingatan dia masih ada waktu itu. Oh, belum diangkat. Belum diangkat. Tapi berarti udah cyborg badannya. Udah cyborg. Oke. Tapi katanya ini koreksi kalau gue salah ya. Boruto juga lagi seru-serunya, men. Wah, Di manganya. Gak ngikutin Boruto. Karena ini sebulan sekali sih yang dia rilis ya. Katanya lagi seru banget. Cuman aduh gue jauh banget gak ngikutin. Pengen sih, cuman gimana ya, nungguin seminggu sekali aja udah mager, ini sebulan sekali loh. Boruto itu sebulan Boruto sekali. tuh sebulan Oh, sama sekali. kayak Dragon Ball. Yang ini yang Daima ya? Iya, Yang bukan Daima. kan yang Dragon Ball. Yang apa, banyak Super. Iya, yang banyak multiverse. Iya, Itu- Gokunya ada banyak kan? Iya, itu 2 Iya. bulan bahkan 3 bulan sekali loh. Iya. Anjir, gue bilang males Itu banget kan nungguinnya. udah non canon kan? Iya, Dragon Ball iya, itu iya. udah non canon. Udah multiverse itu mah, Udah mainan. nggak cerita aslinya. Manganya juga One Piece lagi bagus, mantep anjing. Tapi gua nggak tahu ya, jadi One Piece kok udah jadi nggak enjoy gitu. Jadi kalau ada orang nanya One Piece ke gua tuh, aduh iya lagi belum gua kerjain gitu. Nah, ini Bukan, banyak belum juga gua nih baca. yang komen. Heeh. Yang komen apa aja Jis di IG kita tuh. Aduh, handphone gue disono. Apa tanggapan abang tentang banyaknya kasus pelecehan terhadap cosplayer? Oke. Drill dulu dah. Gini, gua nggak kayak kadang kayak makan buah si malakama sih cosplayer itu. Jujur, di anime itu karakter-karakter itu baik yang seksi. Banyak banget. Sorry, itu kan tujuannya adalah buat Branding fans karakter service ya kan? Hmm. Fans service buat ini. Nah, terus dijadikan ke Cosplay. Real cosplay. life. Wajar nggak sih ketika itu mengundang, sorry banget, hasrat laki-laki normal gitu. Walaupun sebisa-bisanya kita nahan nafsu, ketika ngeliat itu kan kadang gitu, akhirnya timbullah pelecehan. Iya. Gitu. Walaupun memang itu mah tergantung individu. Betul, gue setuju itu. Tergantung individu. Bahkan hijab tertutup pun kalau emang si goblok ini pengen ngelakuin Punya fetish pelecehan, yang kayak gitu ya. ya pasti akan melecehkan gitu. Tapi kan akhirnya jadi lebih besar peluangnya ketika Iya. seperti itu. Iya. Itu menurut Iya gua sih, sih. tetap gak wajar Menurut sih. gua. Lebih gitu. general, jadi apa ya? Ya lebih kesempatannya lebih gede gitu tuh. Untuk Soalnya ada chance chance buat untuk ngelakuin pelecehan seksual tuh. Ya karena normal lah kita laki-laki Iya. ya. Tapi kan ada juga jelas. kayak cosplayer yang kayak Terus lalu kenapa? cosplayer yang kayak walaupun dia seksi tapi dia berhijab gitu loh. Jadi kayak tetap Ya, pakai kayak hijab, Linichi terus lah. pakai wig Ya. Nah, gitu tapi kan. dia kan Dia tertutup. cosplaynya, ya Linichi itu cosplaynya pahami karakter dia. Jadi gini, dia tidak bisa menonjolkan hal-hal yang kayak gitu tuh. Akhirnya dia cosplaynya dengan karakter yang tidak menonjolkan itu gitu. Tapi gini loh. Hijrah. Sebenarnya kalau dari yang Bang Omlet Teteh ini mungkin yang ngambil spesifik banget yang orang wibu-wibu yang udah aneh banget yang sampai freak
konteksnya mengganggu si cosplayer itu sendiri gitu loh. Oh iya itu sih Ini emang itu udah sih. bingung sih. Itu emang gini, gua kan juga beberapa event gua ngeliat lah cosplay seksi, apalagi yang udah di Luar kota. Jabodetabek ya kan, Inakon segala macam Sorry itu ya. lebih gila lagi cosplaynya, bahkan bener-bener sampai terlihat banyak banget yang terlihat. Kalau misalnya kita ya bisa menahan, ya minimal menahan lah, pasti menahan. Iya, Tuh. Pasti menahan ya, menahan Harus. itu udah pasti. Ya harus lah. Harus. Pasti menahan. Ya sebenarnya aman-aman aja gitu. Jadi wah kagum mah wajar ya kan. Anjir gitu-gitu wajar Iya. ya. Tapi tidak sampai gitu. Iya. Bunyi. Ih, tapi norak gak sih? Maksudnya kayak yang menurut gue ya, gue gak tau. sih. Iya, kayak di pandangan gue kalau misal laki-laki yang gampang turn on sama hal kayak gitu tuh kayak norak gitu gak sih? Ya itu berarti dia nggak Kalau bisa di nahan gua, sebenarnya mah. Iya kayak harusnya kan kayak apa ya? Harusnya kan kayak udah biasa gitu, kayak ngeliat-ngeliat kayak gitu tuh. Nah itu Tapi kenapa? itulah Terus kadang-kadang kan sekalinya ngeliat Tar, kayak itu nanti gue yang tanggepin. Coba dari Mas Aldi dulu gimana pendapatnya? Yang kayak soal wibu yang itu. Wibu apa yang ini? Iya. Jorok. Hmm. Udah mau bawaan. Kenapa ngeliatnya ke gue ya? emang Gua ada udah soalnya. Lu kan Naruto tadi bilang lu Naruto. Gue udah pakai baju band loh, 510 plastic Lu fat dan ini. Naruto. Oke, next masuk ke pertanyaan kedua nih. Bang Ajis, kenapa katanya nggak suka sama anime isekai? Muncrat gua. lo gak suka Nggak anime suka gua isekai? anime isekai. Ih, Apa ya? seru tahu. Gini, Seru tahu. sebenarnya menurut gua ya, Hmm. soal isekai. Isekai itu bagaikan lu Bagaikan bisa langit. ada sore. Gak ikutan, gak asik, gak asik. Itu udah jadul gak Itu. sih? Apa? Sekarang tuh statue gitu. Kayaknya udah lewat. Capek ah. Terus. Jadi isekai itu sebenarnya buat mangaka dan ya mangaka kalau gue bilangnya. Mereka bisa mengekspresikannya tuh lebih gila. Karena kenapa? Itu kan hal yang tidak mungkin terjadi Iya. sebenarnya. Tapi karena dia ngemasnya isekai, jadi orang tuh trusted. Oh ya ini isekai, gue Iya. percaya. Coba lu bayangin di dunia nyata, ya kan, tuh ada ini kan kayak agak gimana gitu akhirnya. Kan dunia nyata ya, nggak mungkin. Tapi kalau isekai, orang kayak bisa nerima. Oh iya isekai. Jadi wajar. Nah di isekai itu akhirnya main lah tuh ekspresi isi otak si mangaka itu dikeluarkan semua. Itu menurut gua bahkan yang lebih lucu sih menurut gue, ini hiburan gua aja sih. Ada isekai yang kekuatannya itu belanja online. Itu bener sih itu. Buat Sumpah, itu hiburan anime gua apa? aja sih. Anime apa? Lupa gua Judulnya. namanya. Sumpah. Dia kirimin belanja ke gua. online, dia bisa Kirimin belanja ke online. gua. Jadi seluruh Kirimin orang ke tuh nggak bisa gua. belanja, dia bisa belanja online. Nah dia belanja apa? Makanan. Nah ketika dia bikin makanan itu dikasih ke lu jadi power up-nya nambah, skill lu nambah gitu. Dan lu ketika beli di online shop itu murah. Tapi ketika dikonversikan ke mata uang isekai itu jadi banyak dan lu jadi orang kaya pedagang. Itu ada tuh kayak gitu. Nah berarti kan itu sebenarnya memang isi otak si mangaka yang nggak mungkin sih ini terjadi gitu. Gue coba deh gue tuangin di isekai gitu. Kalau gue tuh kenapa nggak suka? Karena banyak banget adanya anime isekai itu menurut gue makin banyak wibu-wibu aneh yang apa ya, yang cuman berfantasi ria. Oh, malah Ngerti nggak sih? makin Iya, wibu-wibu aneh. Oh, anjing, gue masuk dunia isekai nih dan Itu banyak ya, bukan hanya di Indo, di Iya. Jepang pun begitu tuh. Iya, Di ngerti gua. Jepang pun Jadi begitu. kayak oke lah, ini adalah seni gitu, ngebikin sesuatu yang udah di luar nalar lah. Gila, udah mati, hidup, mati lagi, mati lagi, hidup lagi. Itu. Iya. Rezero. Yang kayak gitu itu kayak coba kebayangin kalau misalkan ada orang yang beranggapan kayaknya gue bisa merubah siapa presiden Amerika dengan cara bunuh diri misalnya. Itu kan. Nah itu balik lagi ke individu sih kalau kayak gitu Iya. ya. Iya. Goblok atau tidaknya ya. Heeh. Tapi kalau gue pikir mangaka yang buat anime atau manga isekai itu udah keren-keren. Maksudnya dia bisa sejenius itu. Banyak sih yang mencela ini kan jelek, tapi ketika lu pahami makna itu sebenarnya jenius sih. Jenius menurut gua gitu. Jadi bisa sampai kok lu kepikiran gitu ya gitu tuh. Karena padahal mah begini alurnya. Nih rata-rata alurnya adalah Alurnya sama aja. Nah, enggak nih, rata-rata ada dua nih Monoton alurnya. Alurnya ada dua nih. Iya, monoton. Alurnya dia isekai dapat power, kekuatan, OP, sama dia nggak dapat apa-apa tapi punya
kemampuan Sesuatu yang beda, yang spesial. Oh. Itu pasti rata-rata gitu. Rata-rata. Iya, jadinya nonton anime isekai tuh jadinya bosen tau. Nah, Iya, memang jadi timbulnya bosen. tuh jadi guanya gini lagi. Iya. Jadi gampang ketebak. Iya. Nah, memang premisnya seperti itu. Tapi ketika lu nonton, wah ternyata setupnya beda-beda itu yang Dan buat malah- gua keren. Gue malah lebih suka anime yang jadi gue kemarin gue lupa judulnya apa ya. Kayaknya beberapa episode kemarin gue bilang deh. Jadi premisnya itu adalah guru sekolah ditugasin sama kayak dinas pendidikannya gitu. Lo ngajar di sekolah ini. Ternyata satu sekolah itu muridnya oni semua, iblis semua. Itu premisnya kan unik tuh, gimana caranya lu ngajar murid-murid yang punya kemampuan dalam tanda kutip kemampuan khusus, sedangkan si gurunya ini takut sama setan. Itu kan menggambarkan gimana caranya, gimana kalau di dunia nyata guru dari murid-muridnya yang Difabel. difabel Sekolah luar biasa, yang ya. gitu-gitu tuh. Nah, yang premis yang kayak gitu tuh kalau gua ya dibanding isekai lebih suka yang kayak gitu. Tapi isekai itu Yang- beberapa ada ini kok Jis, yang apa? Agak relate gitu pasti ada. Kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Menurut abang-abang, anime One Piece yang fansnya koar-koar anime terbaik, apa kelebihan dan kekurangan dari anime One Piece? Abang-abang. Dari Teteh dulu deh. Kan abang-abang, teteh nggak Ya. ditanya. Dari Kan, teteh. Teteh nggak kita ditanya. nggak tahu. Kan dia nggak tahu ada tetehnya di sini. Apa? Tetehnya kan dari tadi di situ Oh. aja. Iya. Ya udah. Tetehnya Apa? juga Udah. kekurangan dan udah, kelebihan. udah. Plus minus Kelebihan. plus minus One Plus Piece. minus Minus dari One One Piece Piece. itu apa? Plus minusnya menurut gue One Piece tuh mau ditonton di episode manapun bakal tetap relate. Kayak nggak harus dari plus Ini plus. plusnya dulu kan. Ah, plusnya. Plusnya dulu menurut gue itu walaupun episodenya banyak tapi untuk One Piece itu anime yang bisa banget ditonton kayak tapi lu tetap ngerti gitu Enggak tanpa sih. harus dari Gue awal. nggak setuju. Karena gue juga nonton nggak dari Gak apa-apa lo awal. gak boleh itu asumsi Itu dia. asumsi gua. Kan gue nggak setuju, bukan berarti gue menyalahkan kan. Ya udah, Oke, itu kan satu plusnya. Gak apa-apa Jadi, asumsi lu itu mah. Untuk lu semua yang mau nonton gitu kan, nonton One Piece, nonton anime, mau mulai nonton anime bisa lewat One Piece dulu sih menurut gua. Di episode tengah-tengah juga nanti juga bakal flashback jadi bakal ngerti sendiri gitu. Oh, menurut lo itu ya. Cocok untuk pemula. Ya menurut oke, gua, oke, One menurut Piece. lo minusnya. Minusnya episode Oh, iya, terlalu minusnya. banyak aja sih. Jadi kayak males gitu loh kayak ngikutinnya. Oke, itu menurut lo. Lo, Udah. lo. Dari Aldi coba Aldi dulu. Minusnya One Piece tuh terlalu bertele-tele. Iya nggak sih? Kamera. Ya itu asumsi lu udah jangan ngajak orang yang gak asik. Bukan tele Bertele-tele kamera, gimana tuh? bukan. Bertele-tele gimana? Iya banyak yang harusnya dalam satu episode itu cepat. Ini mah ada. Ya emang sih itu karakter kan, pengembangan karakter kan. Oke. Intinya lebih Terus detail. Iya, itu. Dan itu bikin lo boring. Iya. Oke. gitu. Plusnya Plusnya Gear 5 terbaik. kenapa? Iya kenapa terbaiknya kenapa? Soalnya Animasinya kah Kayaknya apa? itu udah puncaknya gitu tuh. Oh, lu suka sama karakter Gear 5-nya yang Yes. sebebas itu. Nih. Nah, Sebelum dilanjut ya, lo setuju nggak? Lo nonton One Piece juga kan? Lo nonton lawan Kaido nggak? Katanya, gue nonton di Winbu. Dia bilang katanya banyak banget fans One Piece yang beranggapan kalau puncaknya One Piece itu udah lawan Kaido karena itu lawannya adalah lawan terakhirnya Luffy, bajak laut yang paling kuat. Setelah kesini kan seolah-olah kayak lawan dewa Iya. yang enggak sama aja kayak Boruto lah. Iya, sekarang kan Naruto jadi- kan jelas nih. lawannya Tiba-tiba Boruto Madara. lawan. Nah, gimana menurut lo? Anggapan lo ngikutin One Piece juga kan? Mm-mm. Anggapannya apa? Iya, anggapan statement itu. Kenapa Iya. jadi One Piece? Maksudnya udah Setuju bukan nggak? Ya enggak sih, kalau setuju ke situ mah enggak. Soalnya kan ceritanya One Piece kan mencari One Piece-nya itu kan sebenarnya. Harta Jadi mau karun. siapapun lawannya Iya, mah iya. Misalkan, bodo amat iya. gitu ya. Setuju. Dan gua kan masih penasaran tuh apa yang dikatakan Malupi tuh. Iya, Yang waktu impian. impian dia dia apa? tuh sebagai apa gitu. tuh. Apa Kenapa impian dia? kenapa nakamanya tuh pada kaget Cuman nakamanya doang yang tahu. sama Sans. Sama Shanks. Iya, Iya. dia yang tahu. Sama Sabo. Iya, Sabo S juga ya. Iya. Itu yang masih bikin gua penasaran sih apa sih dia tuh Kalau impiannya. Mas Dewa Randy, Tuh. Gua. walaupun lo Nggak lo nonton. ngikutin Iya. Gua cuman nonton. klik by klik Ya karena aja gua sih. ya karena gua kan nggak terlalu
apa istilahnya, nggak terlalu ediknya sama One Piece. Jadi gue nilai sekelebet aja. Gini deh, pertanyaan pertama sebelum ke situ, pertanyaan pertama, apa yang ngebikin lu belum minat untuk maraton One Piece? Ya simpelnya adalah episode yang terlalu panjang aja. Itu udah banyak banget orang pasti alasannya itu episode yang terlalu panjang gitu. Itu sih minusnya ya, episode terlalu panjang itu memang sih itu cuan buat si mangakanya pastilah ya. Bukan mangakanya menurut gua. Apa animasinya? Tapi sok-sok. Ya pokoknya studionya lah mungkin atau merchandise-nya yang jualan juga bisa lah. Pokoknya itu banyak cuan lah di situ. Tapi buat kita penikmat karena terlalu banyak jadi kayak anjir kapan nih gitu. Kayak puncaknya tuh gue takutnya gue mau ikutin One Piece, gue lagi ininya sampai kepikiran nih, gue udah mau mati bisa sakit tuh. Udah tamat belum One Piece belum? Aduh, gue udah mau mati gitu tuh. Kan banyak loh yang pasti yang udah mati nih di sana dia tayangan. Iya belum selesai One Piece kan banyak banget udah tuh. banyak yang mati. Nah itu aja sih. Ya. Tapi kalau plusnya gue akuin ya dari banyak orang yang menceritakan soal One Piece segala macam, memang sedetail itu. Menurut gue detail kalau dia kekurangan ya, tapi menurut gue detail itu sebuah kelebihan. Karena kadang mangaka itu lupa soal detail. Iya, betul. Kadang suka lupa. Betul. Jadi dia akhirnya cuma ngikutin cerita selesai. Betul. Padahal banyak detail-detail yang penting yang harusnya diceritakan dan akhirnya bisa masuk lebih deep ke pembaca ataupun penontonnya. Gitu sih. Terlalu banyak aja sih kalau kata gue. Iya, detailnya ya. Terlalu banyak. Kalau dari gue ya, ini sebenarnya gue mau ada agak bukan kantor sih, ngelurusin mungkin jawaban Aldi. One Piece itu world buildingnya bagus banget. Kayak seolah-olah ada bumi baru, diceritakan di bagian selatan, di selatan bumi ada apa, di utara bumi ada apa, di timur ada apa, di barat ada apa gitu, dan diceritakan secara mendetail itu gitu. Bahkan karakter-karakter yang nggak penting aja sekedar diceritain sekedar oh ini anaknya si ini, oh dia punya anak, udah diceritain habis itu tuh. Yang kalau gua ngelurusin gini tadi anggapan Aldi, kalau lo baca manganya, kalau lo bener-bener baca manga ya, lo pasti nggak bakal ngerasain kayak lo nonton animenya. Yang ngebikin orang males nonton One Piece atau ngikutin One Piece karena kenapa bisa ribuan episode ya kalau di anime sama di manga. Kalau di anime itu banyak banget scene-scene yang harusnya cuman misalnya nih cuman 15 menit itu dibikin 2 kali lipat, dibikin 30 menit kayak. Oh iya paham gue. Kayak misalkan Luffy lagi nonjok nih, banyak banget kameranya tuh kayak set, nggak ada tak selesai, nggak gitu. Itu yang bikin animenya menurut gua terlalu bertele-tele gitu. Kalau minusnya detail anime One Piece bagus banget, ya, ceritanya ya. Sama satu sih menurut gua yang paling kurang dari One Piece. One Piece tuh bener-bener nyeritain suku ada. Bahkan mitos di setiap daerah ada. Keyakinan ada. Nggak ada kalau keyakinan. Berbau agama. Keyakinan bukan ya, itu maksud gue itu keyakinan terhadap buah iblisnya. Oh iya. Itu maksud gue keyakinan bukan agama loh, Mas. Enggak. Lo keyakinan apa? Kan gue nggak bilang agama loh. Keyakinan maksud gue dia yakin akan sama apa? Kayak buah iblis gitu-gitu loh. Tekad lah. Iya, tekad. Iya. Pokoknya gitulah. Itu benar-benar kayak ada di Pulau Langit di Skype, oh ada mitosnya ini ya kan. Yang siapa tuh yang petir? Enel. Di Elbaf ada mitosnya ini, Dewa Matahari, si Ras Bakenir ada mitosnya ini. Dan kan tuh banyak banget pulau ya. Itu kan bagus banget. Tapi minusnya satu dari world building. Coba kebayang nggak sama lo? Masing-masing benua, masing-masing pulau dibikin bahasanya beda. Bahasanya beda. Itu kan the whole story kan sama bahasa Jepang semua kan. Itu bakal lebih OP lagi sih kalau misalkan Ras Bakenir punya bahasanya sendiri, Ras Raksasa punya bahasanya sendiri, Pulau Langit ada bahasanya sendiri. Itu kan kayak negara Indonesia sama Inggris, Jepang punya bahasa ciri khas beda-beda kan. Nah, ini tuh sebenarnya itu tuh sudah terjadi tau di banyak anime. Tapi sebutin anime apa? Banyak. Apa? Gue tuh banyak banget nonton isekai yang dia ketika ini ke suku misalnya goblin bahasanya beda. Terus ke suku misalnya zombie gitu apa ghoul dia beda.
terus ke suku yang ras apa namanya setengah Iya, dewasa iya. itu beda. Dan Tapi- Hunter x Hunter juga kayak gitu. Ya tapi diceritakan Nggak itu nggak se bukan kompleks. berarti tiba-tiba ada teks yang berbeda dengan bukan gitu. Iya, ngerti Iya, gua. tapi Lagi, dia lagi. udah lu yang demen banget tuh gitu. Tapi dia tuh dibikin seolah-olah kayak tetep bahasa-bahasa Jepang, Heeh. tapi dengan apa namanya? Gimana sih gue bilangnya? Ngerti gua. Ngerti Di kan, lu belakang- ngerti kan, lu Di ngerti kan, belakangnya lu? itu dia di belakang dubber bahasa Jepangnya ada Iya, bahasanya jadi kayak lagi. gini misalnya. Lo ngedenger satu orang ngomong cuman Misalnya dua gini, suara. lu berdua nih lagi ngomong nih bahasa Nah. Indonesia nih. Ya kan, ngomongnya bahasa Indonesia Nah. di animenya. Nah. Gitu, tapi gua ngomong ke bahasa Indonesia nih kesini, tapi gua nggak ngerti bahasa lu di anime Iya, itu. Dia ngerti. ngomong apa sih gitu tuh. Ngerti, nggak gua paham ngerti, lu? gua ngerti. Dia nggak paham loh. Ngerti. Dia nggak paham. Kayak- Dia belum paham. Kayak ini, Coba, kayak coba. contohnya anime apa ya? Banyak gue sering nemuin. Ini, lo nonton Oh, Inggris gue pernah lihat. Solo Leveling deh. Solo Leveling. Yang waktu si siapa? Yang dari Kakak. Amerika. Oh, si yang mana? Yang dari Amerika tuh si Yang agent apa? semua pokoknya. Ini nih, Goto aja. Goto kan dari Jepang. Ah, Datang. Kan dia ngomongnya pakai Jepang. translate kan? Iya. Nah, tapi di situnya bahasa Jepang kan? Tetap salah Jepang. Tetep bahasa Padahal mah dia nggak tahu, Padahal sebenarnya nggak tahu di- bahasa. Di story-nya dia nggak ngerti. Nah itu bahasa banyak Jepang. banget terjadi di anime, makanya mungkin itu One Piece itu. Nah, iya, iya, ngerti. Ya paham kan, ngerti? Iya, maksudnya kayak orang nih ngomong bahasa Korea tapi tetap bahasa Jepang. Nice, Nah. itu maksud gua. Nah, itu menurut gua minus pertamanya One Piece itu tuh kayak One Piece nggak ada kayak gitu. nggak ada, Yang kayak, oh gue sebenarnya nggak ngerti, Nggak gitu. ada, Karena nggak ada. perlu. nggak ada. Oh. Jadi kayak percuma nggak sih diceritain di sono Portugal, di sono Zimbabwe, tapi di bahasanya semua sono sama. Mesir, tapi bahasanya sama. Oh. Beda Tapi negara. gua tahu. Setiap beda negara dan punya mitologinya masing-masing. Tapi bahasa masih tapi sama. bahasanya masih sama. Tapi One Piece Iya. tuh emang gak spesifik secara spesifikasi ini negara apa kan? Kasih. Kasih Ini dong. ada. Maksud Enggak. Ini maksudnya- ada Dalam- apa itu negara Iya, apa? bukan negara. Tapi bukan yang kayak dalam konteks yang literally secara harfiah ini negara bener-bener kayak ini Indonesia gitu. Enggak kan? Itu jelas-jelas loh. Itu teori dari kita-kita aja Enggak, gak sih? Enggak enggak. dijelasin sama ininya. Enggak, maksudnya tuh konteksnya lo tuh di One Piece nyeritain negara di dunia nyata gitu maksud lo. Enggak, Enggak, dia dalam- beranggapan gini. Dia beranggapan di film One Piece itu sebenarnya adalah sebuah negara yang gede banget. Paham gak lu? Gede Nah, banget, udah jadi sehingga itu satu bahasa semuanya. Enggak, kalau Karena nggak Iya. menceritakan pembelahan kayak ini negara Diceritain apa pembelahannya. gitu. Menurut dia lo tadi ya, gua iniin ke Iya, dia. One Piece tuh nyeritain banget kayak contohnya deh. Ada namanya Alabasta. Hmm. Adanya namanya Alabasta. Dijelasin negara Alabasta. Negara Iya. Alabasta. Alabasta, Negara tapi- Wano. Wano yang Wano Kuni. Wano Kuni. Itu Iya, tapi cuma dalam dunia One Piece aja. Iya Saya benar. bukan- One Piece. apa? Bukan yang kayak kita kan lu pengennya beda-beda bahasa gitu kan. Heeh. Iya, maksud gue kayak Liatin terus coba. Dia bingung untuk menjelaskan isi kepalanya coba. kayak yang lu tuh kayak ngarepnya dia tuh kayak pakai bahasa Jepang terus Korea terus bahasa Inggris bahasa apa. Bukan Enggak. gitu. Enggak secara Maksudnya spesifik. kayak di Bukan negara gitu. Bukan Jadi gua Alabasta ngerti. tuh punya bahasanya sendiri. Nggak Bahasa- mesti Alabasta Om, pakai bahasa blum, Arab, blum, ya blum, misal enggak. gitu. Ah. Jadi misalnya di Wano punya bahasa sendiri. Iya. Kayak Aji Upin gitu. Ipin Kayak yang bahasa kemana? pulu-pulu Gitu. gitu. Iya bisa. Nah, kayak Gitu. gitu. Bulu-bulu gitu. Ya Oh. gitu. Nggak mesti. Bukannya ada versi ketawanya ya? Ya enggak Itu sih? dibuat pakai AI itu. Bukan AI sih, lebih ke misalkan dubber versi India. Kan ada tuh. Dubber versi Indonesia kan Luffy, Ki Ampuh, Ki kamu Ampuh. mau kemana? Oh, Ki Ki Ampuh Ampuh. Shang ya. Sang Ki Ki Ampuh. Ampuh. Jackie. Iya. Jackie. Ada yang ketawanya Kaido. Iya, roro, Nah, itu tuh. itu tuh dubber dari setiap Dubber negara aja. yang nayangin One Piece, dubber Doang. 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 Bukan di Doang. terus Bukan di dalam story. story-nya. Sama satu lagi, menurut gua jeleknya One Piece tuh sayang banget ya. Fighting scene-nya kurang banget menurut gua. Bahkan kalau dibandingin sama Boruto yang sesampah itu, bagusan Boruto jauh kemana-mana. Apaan sih? Fighting scene tuh kayak Fighting sing. cet, 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 cet. Bagus lah menurut gua. Sama ini, gua Lo satu nonton lagi nih. nonton Jujutsu Kaisen kan? Iya, Bagusan mana? Kalau gua mah bagus dua-duanya. ya nggak ngerti fighting. Koreografi ngerti nggak? Iya. Lo kalau gua artiin gini, lo nonton The Raid
film action kan lo Jackie Chan. Jackie Chan lah. Hmm. Kan itu yang ditunjukin, oh jurus mabok kayak gini, tak gitu kan. Nah itunya tuh nggak ada. Yang Jadi asal nonjok aja lah. asal isinya. cuma nonjok doang, tak. Cuma asal ngeluarin satu kayak jurus efek- doang. efek gitu. kayak jeng gitu. Nah, Mainin efek dia nggak tuh ya. ada yang gerakan tangannya. Kalau kayak kita kan ada pencaksilat seni bela dirinya tuh dia koreonya jelas. Hmm. Taekwondo Ada kan jelas. sih ini sisa siapa teh Sabar. namanya? Saha, Yang ininya Saha, gini. Ujang. Suli. Yang suka masak. Sanji. Iya si Sanji kan Ya, ada Sanji. dia. Ya, Tendangan. tendangan doang. Iya kan maksudnya dia kan kalau kalau gua ini nih ya, kalau gua berani Sanji tuh tendang gitu dong. Tak gitu doang tuh. Ya apa jambul? Gitu doang. Iya kan Kayak ada lagi nyetak orang. double. Gitu doang, enggak Oh ada. jadi yang lu pengen tuh kayak muter-muter dianya gitu. Iya kayak Ada- kayak kita tuh berantem tuh ada tangkis. Gitu. Iya, Tak, kayak- tak, gitu. Nanti Misalkan ditiru misalkan sama gini, lu. lo nangis gua tonjok. Das. Wah, ada gitu tuh. Ada gitu-gitunya harusnya. Sama menyon ya. Itu kan cuma Luffy nonjok musuh tapi enggak, gantian. tapi lu setuju enggak sih Luffy itu terlalu naif? Enggak sih. Gimana maksudnya? Lebih Terlalu naif. itu maksudnya gini, saking baiknya dia, saking baiknya dia, sampai orang yang mau berbuat jahat aja tuh dia kayaknya, gue yakin itu pengen berbuat baik kok gitu. Oh, Naif enggak. gitu. Lebih Enggak sama sih. bodoh beda tipis. Beda Beda tipis. Bodoh gak sih? Bodoh Kalau aja. naif. kalau lo Bodoh aja. lo nggak nonton, sorry gua sangkal karena lo nggak nonton. Enggak, gue banyak orang yang bilang. Ya. Banyak yang Ya. bilang jadi gini, Tapi banyak banget lah orang yang bilang karakter paling naif tuh. Dan itu ditunjukkan tuh banyak banget ke Luffy. Luffy itu kenapa naif itu karena itu. Jadi kayak lu udah tau lu dijahatin sama dia nih. Ya minimal kesel kayak atau apa kok segampang itu lu maafin dia itu kan Kalau- kayak naif banget lu Kalau gitu. orang ngomong kayak gitu berarti nggak ngikutin Habis dari sedap. awal. Ya itu pertama, terus yang kedua enggak. Itu kan jelas-jelas dibikin sedalam itu pembuatan karakternya. Berarti lo nggak ngedalemin cerita karakter Karena karakter Oda Luffy. Sensei sendiri pernah bilang Luffy itu senaif itu karena memang karakter dibikin sekanak-kanak itu. Di SBS volume berapa? Gua sekarang gue balikin. Di SBS volume berapa yang bilang Luffy itu, ya Oda bilang Luffy itu naif. Di SBS volume berapa? Sini. Bukan naif tapi kekanak gini. Lu paham dulu definisi naif dulu. Gue takutnya lu nggak Tahu, paham nih tahu, apa. tahu. Nap. Polos, naif itu. Bisa Tahu. bilang polos. Nih, gua lurusin ya, Ah. gua lurusin. Yang Oda Sensei bilang kalau Luffy itu mempunyai sifat kekanak-kanakan. Jadi ceritanya ada salah satu fans One Piece yang nanya, kenapa ada satu tragedi. Ingat gak lo yang Luffy ngelihat Nami lagi mandi, scene yang lagi di Alabasta, Vivi lagi mandi. Iya. Nah, jadi Diajakin Usopp. ya Oda Sensei bilang Luffy akan menjadi kekanak-kanakan kalau lagi sama Usopp. Di luar itu nggak kayak gitu. Tapi based on sifatnya dia tuh emang goblok. Karena gue waktu itu nggak salah Oda Sensei lagi ngobrol sama siapa yang live action Luffy tuh. Inaki Godoy. Dia pokoknya live action Luffy dia kan ternyata dapat sesi spesial tuh bisa ngobrol sama Oda Sensei. Ya. Terus lu kenapa cocok gua karena dia kalau nggak salah dia Oda Sensei bilang karena Luffy itu saya ciptakan seperti itu orangnya. Jadi kayak agak kanak-kanakan. Karena gini dia tuh dulu sangat mencintai indahnya anak-anak, dunia anak-anak tuh dia seneng gitu Oda Sensei karena dunia orang dewasa tuh dia sebenarnya agak gimana gitu. Itu yang gua pernah denger deh. Nah, gue lurusin lagi. Oda Sensei ngomong kayak gitu tuh, saya yang menyukai. Iya. Sayanya, Makanya dia bukan si menciptakan Luffy-nya. karakter. Iya, dia makanya dia bukan gue bilang Luffy mencintai anak-anak loh ya. Karena si Oda Sensei ini mencintai anak-anak sehingga dia masih masukin unsur kekanak-kanakan terhadap Luffy yang polos, yang goblok itu kan sifat anak-anak banget gitu sebenarnya. Nah, naifnya Ya itu naif itu kan lu makanya tahu definisi Iya, naif itu. dulu. Gue takutnya lu nggak tahu Ngerti definisi gua. naif nih gitu. soalnya tuh. gini kalau Apa coba kalau definisi naif? enggak gini. Kalau lo kan tadi ngomongnya banyak yang komen Luffy tuh. Nah, gue tuh ke situnya, ke banyak yang komennya itu, bukan ke elunya. Kenapa? Kenapa gue bantah statement itu? Di manganya aja Loki itu udah ngebunuh ayahnya sendiri loh. Luffy tuh yang tadinya tapi dia mau si Loki bilang, gue punya rahasia tentang Shanks.
kalau lo mau bantuin gue buka borgol, gue bisa ngasih tahu lo. Jadi lo mau baik sama gue atau lo mau mukul gue? Luffy itu bisa kayak kalau udah Negosiasi. bisa negosiasi kalau dia iya gitulah. Ngerti kan? Pertanyaan, gue kan nonton itu ya, nggak baca atau nggak nonton. Akhirnya dia buka borgolnya nggak? Dibuka. Nah. Karena dia kalau naif itu kan oke, gue maafin Naif lo. sih. Bukan, itu naif, Ajis. Naif tuh kayak gitu. percaya aja gitu loh, kayak- Gampang percaya, kayak polos, gak tahu. polos. Gua ngambil kalimat besarnya polos, naif Polos. itu polos. Pemikiran tuh jangka pendek gitu loh. Gitu, Dia nggak naif itu mikir itu polos ya. orang bohong atau enggak ya. Gitu. Nanti kalau dia Takutnya lu bohong nggak gimana? tahu tuh. Intinya kalau Luffy ada tuh enggak. kalau gue lebih setujunya ya apapun itu lo menarik bahasanya gimana pun menurut kamus besar bahasa goblok Indonesia atau bahasa apalah, intinya itu naif. Ini ya Luffy itu polos, udah titik. Itu. Iya, Makanya gue itu. bilang. Soalnya anggapan naif itu kan di general ya, anggapan kata naif itu kan Apa? yang tadi gue bilang, lo Apa? mau lagi Ini Pengen tuh mau menes familiar gak sih bahasanya? ditusuk set, Cuma aku bedanya- memaafkan kamu. Wah, naif banget tuh jadi orang. Enggak. Enggak, tapi dia bahkan pernah Polos. jadiin musuh-musuhnya tuh ya sekutu gitu. Sekutu tuh apa sih? Iya, gue paham. Itu yang di Pites. Sekutu tuh Itu si makanya. timnya kan. Nah. Kayak awal-awalnya kan mereka musuh-musuh dulu. Nah, terus itulah dijadiin makanya. tim. Nah, Makanya di situ kalau- naifnya. Gue bisa bilang gini, bajak laut itu semua, kalau lo punya tujuan satu, walaupun lo musuhan ya barengan. Kru bajak laut di dunia nyata pun semuanya penjahat, semuanya saling musuhan. Tapi ada satu kapten, gimana kalau kita nyari harta, dibagi bareng-bareng? Ya udah mau di kapal sama berantem tetap. Di kapal pengkhianat dilempar ke laut gitu. Iya, makanya kemarin tuh banyak lah yang bilang karakter yang paling naif itu ya dari sebanyak gitu anime Luffy, karena Menurut gua- itu Menurut gue Naruto sih. Luffy. Gue Naruto. Dengan jelas. Kenapa bisa bilang Luffy bukan Naruto? Ini kalau pandangan gue ya. Ini pandangan gue loh, pandangan gue. Gue pas lu tanya Luffy atau Naruto, ketika gue liat Luffy karakter gimana dengan Naruto, kenapa enggak Naruto? Naruto itu sempat menghapus sejarah yang pernah lu bilang itu. Itu bukan orang naif menurut gue. Coba makanya Mas nonton dulu 2 anime itu. Naruto. Iya. Ini kan gue, makanya lu kalau nyuruh gue nonton ya gue harus nonton dulu. Maksud gue ini kan misalnya gue dengar cerita lu Tapi lo yang setuju dia nggak bisa akan itu? merubah sejarah. Iya. Nih, gue ngeliat di situ dulu ya. Tapi lo setuju nggak Apa? akan omongan dari orang-orang itu? Kalau Luffy itu naif. Ya kalau Setuju nggak? gini. Gue kalau ngelihat sekilasnya Luffy yang gue memang nggak tahu dari awal sampai akhir, gue nggak tahu. Tapi yang sekilasnya Luffy, yang sekilasnya Naruto, gue punya asumsi Luffy itu naif, Naruto itu tidak naif. Kenapa? Ya lu pernah bilang Naruto itu merubah sejarah, itu jelas bukan sifat naif. Luffy yang tadi lu bilang buka borgol Loki itu adalah polos, akhirnya gue bisa ngecap dia naif gitu loh. Hanya dari itu dulu deh. Walaupun lu bilang lu tonton aja dulu, nah itu udah beda cerita ya. Itu udah beda cerita. Tapi dari 2 cerita lu yang waktu itu Naruto seperti ini, Luffy seperti ini, akhirnya gue bisa bilang Luffy naif, Naruto Atau tidak enggak? naif. Gitu. Intinya kalau gue sih anggapannya lo tonton dulu, lo baca dulu, baru lo bisa ngambil kesimpulan. Gue cuma ngambil kesimpulan dari cerita Siapa tahu lu. gue nggak bisa salah menyampaikan atau gimana. Ya benar. Karena banyak banget orang-orang kayak gitu lah. Ya, namanya juga. Ya gitulah, ya udahlah gitu aja lah. Ibu ya. Baru mau deketin cewek dibilang, jangan mau sama si Ajis begini. Percaya omongan orang goblok. Goblok udah. Nah, Diajak podcast sama gelas kosong. Gelas kosong sama gini. Makanya datang dulu ke sini. udah menghasilkan enggak ada. Belum tahu Belum aja. tahu aja. Bener. Udah gitu aja lah, bye. Iya, udah.